Assalamualaikum Teteh, kembali lagi bersama Bu Igun. Kita lanjut lagi pembelajaran daring kali ini ya. Kita lanjut di tema 9 subtema 2, oke? Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Tahukah Teteh apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu segala sesuatu yang tersedia di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Begitu banyak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita lihat penggolongannya ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada cahaya matahari, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan-hewan. Selanjutnya ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, seperti berbagai barang tambang, mineral, logam, dan bukan logam. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tayangan berikut ya. Tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak, serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam: mencegah kerusakan alam dan lingkungan, mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup. Akibat pemanfaatan berlebihan, kepunahan, kekurangan sumber pangan, kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan? Mari kita lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Oke kids, Indonesia ini merupakan negara yang penuh dengan sumber daya alam. Apa aja sih sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia? Yuk kita simak. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun.
Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di Laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Adapun kewajiban dan hak manusia terhadap sumber daya alam. Kewajiban manusia terhadap sumber daya alam yaitu melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif. Selanjutnya, hak manusia terhadap sumber daya alam, yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Nah, bagi masyarakat yang di dataran tinggi bisa menanam sayuran dan buah-buahan karena dataran tinggi cocok untuk lahan perkebunan dan cocok dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Bagi masyarakat dataran rendah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, bisa juga sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan karena biasanya daerah dataran rendah itu padat penduduk. Dan masyarakat daerah pantai, laut, dan sungai, masyarakatnya bisa memanfaatkan daerah tersebut dengan melakukan aktivitas nelayan. Selain itu juga bisa dijadikan pengembangan di sektor pariwisata. Sumber daya alam di Indonesia juga tersebar di berbagai pulau, baik di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Bisa Teteh lihat di peta berikut. Di sana ada pohon kelapa, sawit, gambar-gambarnya bisa Teteh lihat ya. Oke Teteh, untuk materi hari ini Bu Igun cukupkan terlebih dahulu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Bu Igun. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus dan jangan lupa berdoa. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.